Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jose Kane dari Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Program Sains, jurusan Biologi, NIM 1061991. Di kesempatan kali ini, aku ingin bercerita tentang serigala sebagai teladan persaudaraan. Nah, jadi ilmu biologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari semua makhluk hidup mulai dari mikroorganisme yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang hingga bentang alam beserta hubungan interaksi di dalamnya. Salah satu bidang pembelajaran awal pada biologi adalah ekologi, yang berfokus pada interaksi baik makhluk hidup atau biotik dan benda mati atau abiotik. Cabang ilmu ini membahas tentang pengetahuan luas mengenai ekosistem. Dalam sebuah ekosistem akan terbentuk sebuah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup seperti manusia dan juga hewan yang jauh lebih bebas bergerak dibandingkan tumbuhan akan sangat memengaruhi rantai serta kestabilan ekosistem. Tentunya, setiap spesies mempunyai perbedaan perilaku yang dipelajari secara mendalam. Salah satu contoh dari perilaku hewan yang menunjukkan interaksi paling baik sebagai makhluk sosial dapat dilihat pada serigala. Mereka hidup dan berburu bersama-sama dari awal kelahiran hingga mati, baik dikarenakan umur, terkena penyakit, atau diburu oleh hewan lain. Kumpulan dari serigala disebut juga dengan pack dalam bahasa Inggris, yang berjumlah sekitar 5-20 ekor dari berbagai range umur. Kawanan serigala mempunyai struktur atau hierarki yang terbagi menjadi 4, yaitu alfa, beta, delta, dan omega. Dan pastinya, struktur ini dihormati oleh semua anggotanya. Dalam sebuah kawanan, terdapat leader atau pemimpin yang disebut juga dengan sebutan alfa, baik betina maupun jantan. Kedua serigala alfa ini bertugas untuk memimpin, melindungi, dan juga mengambil keputusan pada berbagai macam kondisi, walaupun terkadang bukan yang paling bertubuh besar. Namun peran alfa ini sangat penting dalam keberlangsungan kawanan serigala. Kemudian struktur berikutnya ada beta, yang merupakan kolaborator, sering bertindak sebagai pemimpin di bawah alfa atau menjadi alfa ketika alfa sebelumnya mati atau tidak lagi dianggap sebagai alfa. Kemudian di bawahnya lagi ada delta yang biasanya bertugas untuk melatih serigala lain dalam bertarung atau berburu. Pada posisi paling bawah ada omega yang merupakan posisi paling rendah dalam sebuah kawanan serigala. Walaupun omega mendapatkan makanan paling terakhir, namun omega berfungsi sebagai pereda stres dan pemicu permainan, bahkan terkadang hingga terluka walaupun tidak pernah serius. Nah, ketika serigala alfa mengandung anak selama 63 hari, sang induk akan berdiam diri di dalam sarang seperti gua batu dan dilindungi oleh serigala lain. Bahkan ketika anak yang berjumlah 4-6 sudah dilahirkan, mereka masih belum dapat melihat dan sangat tidak berdaya, sehingga masih harus terus dijaga hingga hari ke-15 ketika para anak serigala sudah dapat berlarian keluar sarang, namun masih dalam pengawasan sang induk. Para serigala menyediakan makanan yang setengah hancur atau bagian daging lembut, karena gigi dan taring anak serigala masih belum dapat tumbuh sempurna. Barulah pada saat anak serigala berumur 2-3 bulan, mereka ikut dengan serigala lainnya untuk berkelana dan berburu. Walaupun dalam kawanan serigala terdapat hierarki dan peran masing-masing yang mungkin terlihat tidak adil, tetapi di saat sulit dan urusan berbagi makanan, semua anggota akan berjuang agar kawanannya dapat bertahan dan tidak kehilangan satupun anggota. Mereka juga bekerja sama untuk berburu secara terkoordinasi dan kolaboratif, serta mempertahankan wilayah. Ditambah lagi adanya ikatan emosional yang unik antara semua anggota. Serigala peduli akan satu sama lain sebagai individu. Mereka membentuk persahabatan dan merawat yang sakit dan terluka. Struktur pada serigala ini juga memungkinkan komunikasi, pemberian pembelajaran pada serigala muda, dan penurunan pengetahuan pada generasi selanjutnya, karena setiap kawanan serigala pada suatu daerah mempunyai kebiasaan dan perilaku masing-masing yang membuat mereka dapat bertahan hidup serta mendominasi wilayah kekuasaan mereka. Setelah mendengar beberapa perilaku dan juga kebiasaan yang dimiliki oleh kawanan serigala untuk bertahan hidup di alam liar dengan berbagai macam kondisi dan juga ancaman, ada 3 poin yang dapat kita jadikan teladan dalam persaudaraan antara manusia. Yang pertama adalah saling mengasihi. Berkali-kali Allah menunjukkan cinta kasihnya kepada manusia, bahkan hingga ia rela turun ke bumi untuk menyelamatkan ciptaan yang berdosa. Pada saat Yesus di bumi, dia mengajarkan berbagai macam kebaikan dan kebijaksanaan. Namun hal yang sangat penting adalah dia mengasihi semua orang sama seperti dia mengasihi Tuhan Allahnya. Dia melakukan perbuatan nyata secara jelas di depan murid dan di depan semua orang, sesuai dengan yang tertulis pada Yohanes bab 3 ayat 18, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Ditegaskan pula dalam Yohanes bab 3 ayat 7-8 yang bahwa, "Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Kemudian poin yang kedua adalah memiliki perannya masing-masing. Seperti yang dilakukan kawanan serigala, mereka mengasihi sesamanya dalam keadaan senang dan susah tanpa ada terkecuali, walaupun memiliki perannya masing-masing dan mereka tidak selalu ingin menjadi sang alfa karena sadar bahwa semua peran itu penting. Dalam Alkitab hal ini tertulis pada Galatia bab 6 ayat 2-5 yang berbunyi, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri." Kemudian ada poin ketiga atau poin terakhir, yaitu adalah memberikan pengajaran dan pengalaman. Sebagaimana layaknya kita membagikan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman sebagai seseorang yang lebih mengerti kepada mereka yang belum tahu, sama seperti serigala mengajari anak-anaknya untuk berburu, adaptasi lingkungan dan kebiasaan lain. Manusia juga harus seperti itu, bahkan tidak hanya pada anaknya, tapi pada semua orang. Seperti yang dikatakan dalam Amsal bab 22 ayat 6, "Didiklah orang-orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Sekian dari aku, terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.